Pak Nazar, Ya. Pak Nazar kan pernah berkuliah di Leiden University Center for Linguistics. Ya. Nah, apa saja yang Bapak pelajari dari Leiden University Center for Linguistics? Nah, ini kalau yang saya pelajari mungkin banyak ya, karena jujur ketika saya masuk kuliah di sana, pertama kali di tahun 2013 akhir itu saya merasa kayak, wah ini kesempatan yang sangat baik, saya bisa kuliah di kelas-kelas yang diampu oleh pengajar-pengajar yang namanya hanya saya baca di buku-buku linguistik yang saya pelajari, tapi saya bisa bertemu orangnya langsung misalnya, dan itu pengalaman yang berharga banget. Terus yang bisa saya pelajari apa gitu? Karena saya memilih satu bidang namanya descriptive linguistic, dan di bidang itu kebetulan di Universitas Leiden itu ada banyak kajian mengenai bahasa-bahasa, tata bahasa untuk bahasa-bahasa yang terancam punah, untuk bahasa-bahasa minoritas. Jadi di Leiden itu ada pusat kajian linguistik bahasa-bahasa Afrika, linguistik bahasa-bahasa Papua dan Austronesia, dan seterusnya. Nah, saya masuk di dalam satu kelompok yang mempelajari linguistik bahasa-bahasa Papua dan Austronesia, karena di Indonesia kan ada dua bahasa besar ya, bahasa Austronesia dan mereka menyebutnya juga non-Austronesian, tapi yang non-Austronesian ini juga disebut sebagai bahasa-bahasa Papua, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya di sana diperkenalkan bagaimana sih kemiripan bahasa-bahasa itu, bagaimana sih struktur bahasa itu gitu, bahwa kita juga punya loh ternyata bahasa yang ada nadanya di Indonesia misalnya, bukan hanya bahasa Mandarin aja, di Papua juga ada gitu. Terus bagaimana sih warna itu diperlakukan dari satu bahasa ke bahasa yang lain gitu, bagaimana perbedaan mereka menyebut warna misalnya seperti itu. Nah, jadi saya banyak mempelajari tentang keberagaman dari saya mempelajari bahasa-bahasa lain itu gitu. Nah, itu satu yang saya pelajari. Terus kedua, di Leiden itu saya juga belajar tentang ya eksperimental linguistik salah satunya, dan saya merasa wah ini satu hal yang baru ya buat saya, bahkan saya belum menemukan itu di UI sendiri gitu. Nah, mudahan sih dalam beberapa tahun ke depan kita bisa coba mengembangkan itu. Tapi dari eksperimental linguistik itu kami bisa melihat satu hal kecil yang sebenarnya bisa sangat berpengaruh bagi perkembangan bahasa manusia gitu. Terus yang ketiga juga di Universitas Leiden itu, ketika saya masuk, 1 tahun setelah saya masuk itu mereka membuat baby lab, laboratorium bayi. Buat apa gitu? Untuk meneliti bagaimana sih pemolehan bahasa pada bayi dan bagian otak mana yang aktif duluan gitu ketika bayi itu mulai memperoleh kemampuan berbicaranya gitu. Dan lantas ini manfaatnya apa? Ya tentu besar ya, kita jadi tahu kalau ketika ada balita mengalami speech delay, ya permasalahan utamanya apa dulu gitu. Kita bisa ngecek nanti di gelombang otaknya, oh mungkin di bagian ini kurang apa, atau di bagian ini perlu stimulus yang bagaimana gitu. Nah, itu bisa diuji coba gitu di baby lab itu. Dan jadi menurut saya ini menarik, ada banyak hal yang bisa dipelajari ketika saya ke sana gitu, dan saya menemukan hal-hal baru sebenarnya di sana. Termasuk juga kajian-kajian tentang historical linguistik. Kajian tentang historical linguistik yang bahwa dulu saya pernah belajar di sini bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu termasuk bahasa Austronesia, tapi kemudian ada proto bahasa Melayu dan seterusnya gitu. Nah, itu saya lihat bagaimana kata itu kemudian berkembang dari abad ke abad misalnya. Gitu. Dan ya, dari situ kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar bagaimana manusia itu berubah, bagaimana manusia itu berevolusi, dan bagaimana kemudian kata juga bisa berevolusi gitu.